Ya, iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Islam Cikal Harapan, Bapak Maksud Sahar STD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SD Islam Cikal Harapan Bidang Kurikulum, Ibu Siti Utami STD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SD Islam Cikal Harapan Bidang Kesiswaan, Ibu Eda Ratnawati STD. Dan yang kami hormati Bapak Salim selaku Wakil Kepala Sekolah SD Islam Cikal Harapan. Yang kami hormati pula seluruh Dewan Guru SD Islam Cikal Harapan, dan yang kami sayangi siswa-siswi kelas 4 sampai kelas 6 SD Islam Cikal Harapan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik semuanya ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Bu Aning ya. Semangat dan siap mengikuti seluruh kegiatan Ramadan tahun ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Benar sekali Bu Sofi. Harapan kita semua, meskipun kondisi pandemik saat ini, kita tetap memiliki semangat dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Dan yang terutama, kita harus terus menghadirkan Allah dan melibatkan Allah dalam segala kegiatan kita. Ya, betul sekali Bu Aning. Baiklah, rasanya kita perlu mengenalkan diri dulu nih Bu Sofi. Mungkin ada beberapa siswa kita yang belum mengenal kita ya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami yang akan memandu acara ini yaitu dengan Ibu Bu Aning Diana dan saya Ibu Yani Sofiani atau yang sering dipanggil Ibu Sofi. Terima kasih sudah bergabung dalam meeting pembukaan Semarak Ramadan 1442 Hijriah SD Islam Cikal Harapan dengan tema Pandemi, Tingkatkan Ibadah dan Akhlak Mulia Bersama Keluarga. Ya. Oke, kegiatan ini akan dimeriahkan dengan beberapa acara seperti yang kalian sudah lihat di dalam player, yaitu Pesantren Ramadan, Buka Bersama Virtual, Kisah Ramadan bersama Kak Cahyo, Wisuda Khatmil Quran Juz 30, dan Wisuda Tahfiz Quran Juz 29 dan 30. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia yang tak terhitung kepada kita. Nikmat Islam, iman, ya, sehingga kita bisa bertemu dalam meeting ini. Salawat salam tak lupa, mari kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, susunan acara pembukaan Semarak Ramadan 1442 Hijriah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjut sambutan Bapak Kepala Sekolah, kemudian kuliah 7 menit, dan terakhir penutup atau doa. Baiklah, untuk lebih hikmatnya dan lancarnya seluruh rangkaian yang dimulai pagi ini hingga nanti penutupan, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Najwa, siswa dari kelas 6C, dengan sari tilawah Ananda Alto, siswa dari kelas 4D.
Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ananda Najwa dan Ananda Alka. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan dan terkhusus bagi yang membacakan mendapat curahan rahmat Quran, serta menjadi amal ibadah yang mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu mari kita sama-sama dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Cikal Harapan sekaligus membuka acara Semarak Ramadan 1442 Hijriah. Kepada Bapak Mansur Sahar, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati
seluruh manajemen Harapan, Bapak Ibu guru, dan seluruh panitia pesantren Ramadan, serta ayah bunda di rumah. Tak lupa kepada anak-anakku sekalian kelas 4, 5, dan 6 yang Bapak banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka, bisa bertemu melalui virtual dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang luar biasa, yaitu pesantren Ramadan 1442 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah hari yang ke-14 melaksanakan ibadah puasa. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengalami puasa selama 2 minggu ini? Silakan tulis chat, silakan tulis perasaannya di chatnya ya. Nanti akan dinilai oleh panitia. Mudah-mudahan ini menambah nilai karena nanti di akhir sesi Ramadan akan ada santri terbaik dan insya Allah akan mendapatkan hadiah. Ya. Baik. Selanjutnya, tahukah kalian mengapa Ramadan begitu penting bagi kita semua? Selain Ramadan itu adalah bulan berkah, tapi Ramadan itu adalah memberikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang berpuasa, atau memberikan pahala yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Dengan cara apa? Tentu melaksanakan ibadah puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari selama 1 bulan penuh. Kemudian tak lupa melaksanakan ibadah wajib, sholat 5 waktu, ditambah dengan sholat tarawihnya, dan tak lupa tadarus Al-Quran. Ditambah juga dengan infak dan sedekah di bulan suci Ramadan ini. Karena pahalanya luar biasa banyaknya. Karena itu Allah akan memberikan hadiah yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama. Yang kedua, hadiah yang lain diberikan oleh Allah, kesalahan kita, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas, dengan baik, kita jaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkan puasa atau yang membatalkan pahalanya. Jangan sampai kita puasa tapi masih menyakiti hati orang lain. Kita sedang berpuasa tapi melihat tontonan-tontonan yang tidak baik, harus kita jaga puasa kita. Nah, kalau kita bisa menjaga puasa kita dengan baik, insya Allah, Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu diantaranya. Nanti akan ditambah lagi sama materi-materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru pada pelaksanaan pesantren Ramadan. Karena itu, pesan Bapak, yuk semangat mengikuti Ramadan untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan dan wawasan, menambah pengalaman, kemudian banyak lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Insya Allah acara Ramadan kali ini akan seru sekali, karena itu rugi kalau tidak mengikutinya. Oleh karena itu, mari kita buka sama-sama pesantren Ramadan kita tahun ini 1442 Hijriah dengan tema pandemi tingkatkan ibadah dan akhlak mulia bersama keluarga. Dengan sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat. Allah secara maksimal, ya. Puasa kita laksanakan secara maksimal selama 1 bulan penuh. Amin ya alamin. Sekali lagi semangat ya mengikuti kegiatan Ramadan selama 3 hari nanti. Insya Allah akan banyak selain pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti di sesi acara terakhir, bagi yang terbaik akan diberikan hadiah dari panitia, Bapak Ibu guru ya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan mengikutinya dengan bersama, dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca sholawat ya. Sholawat kita masih sering mendengarkan. Sama-sama ya. Allahul kafi Rabbunal kafi Qadana kafi wajadana kafi alhamdulillah Rabbana kafi Rabbunal kafi sadana kafi alhamdulillah Rabbana alhamdulillah. Sudah banget sangat jelas. Cara hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Masum Sahar atas sambutan dan kesediaannya membuka acara ini. Semoga salawat yang tadi kita bacakan bersama-sama menjadi jalan kita untuk bisa mendapat syafaat Rasulullah di akhirat kelak dan berkumpul bersamanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya ini kita akan saksikan kuliah 7 menit di Sofi. Oh gitu, ya bagaimana? Tapi ini spesial banget. Yang menyampaikan kultumnya itu tidak seperti biasanya. Oh, spesial bagaimana Bu Aning? Jadi penasaran ini. Ya, siapa ya yang mengisinya? Biasanya kan kalau kultum itu disampaikan oleh ustadz-ustadz ya. Ya, betul. Ada Ustadz Heri biasanya, atau Ustadz Hasan, atau Ustadz Salim ya. Oke. Nah, yang ini sekarang spesial Bu Sofi. Oh, iya. Biar nggak penasaran, mari kita dengarkan kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh teman kalian, yaitu Ananda Hafiz Pramudianto, siswa dari kelas 5A. Kepada Ananda Hafiz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Guru-guruku dan teman-temanku semua yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari ke-14 di bulan yang penuh berkah. Satu-satunya bulan yang disebutkan dalam surah Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Ini adalah tahun kedua Ramadan yang kita lalui dalam kondisi pandemi COVID-19. Dengan keterbatasan, tidak boleh berkumpul, harus menjaga jarak dengan orang lain, bukan berarti kita kehilangan keistimewaan dan kemuliaan di bulan Ramadan. Pada setiap Ramadan ada 2 fase, siang dan malam. Siang kita isi dengan as-saum atau as-siyam. Berpuasa sejak terbit fajar shidik sampai terbenamnya matahari. Itu juga disebut di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
Siapa yang berpuasa menahan lapar, menahan haus, mengendalikan amarah dan hawa nafsu, maka Allah akan berikan kegembiraan saat berbuka dan saat di akhirat nanti, ketika berjumpa dengan Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Malamnya kita isi dengan qiyam, amalan ibadah malam hari, sholat tarawih, tahajud, witir, tadarus Al-Quran, berzikir, berdoa. Orang yang bertadarus di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Keutamaan sholat tarawih adalah melengkapi ibadah puasa pada bulan Ramadan. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu, seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Barang siapa yang melakukan qiyam atau tarawih pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Ramadan ini marilah perbanyak dengan amalan-amalan kebaikan, sedekah, infak, zakat, dari hal-hal kecil di rumah, seperti membantu bunda menyiapkan alat-alat makan berbuka dan sahur, membereskan bekas makan, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, membantu mengantarkan makanan untuk berbuka untuk tetangga yang berpuasa. Siapa yang memberi makan orang dibelikan makanan, lalu kita bagi-bagi. Oke. Masya Allah, Pak Heri, anak-anak sudah menunggu dari tadi ya, di Iya. Zoom dengan sabar dan semangat tentunya ya, tetap semangat untuk membuka kegiatan pesantren Ramadan hari ini. Luar biasa. Iya, Jadi alhamdulillah. puasa tidak menentukan ya. Tapi benar-benar anak-anak semangat dalam belajar dan mengikuti pesantren kilat. Betul. Tapi sebelum kita mulai Bu Yayat, Boleh? saya akan berikan pantun untuk Bu Yayat dan teman-teman yang ada di rumah. Oh, Masya Allah, siap, Ya. saya menjawab. Sungguh harum daun pandan. Beli Kira apa kurma? sambungannya? Beli kurma di kota Mekah, Cakep. Ahlan wassalam ya Ramadan. bulan suci penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Islam Cikal Harapan 1, Bapak Maksum Sahar MPDI. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Siti Utami SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Endah Ratnawati SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Bapak Salim SAG. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita berikan, kita bingkiskan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Heri, Ya. di dalam Zoom ini juga Ya. ada Bapak, Ibu, guru, dan karyawan SD Oh iya, Islam Cikal Harapan. yang hadir di tentunya. dalam studio ini. Betul. Alhamdulillah, tidak semuanya disaksikan. kami banggakan. Kemudian Alhamdulillah. anak-anak SD Islam Cikal Harapan kelas 1 sampai 3 yang soleh-solihah, Masya Allah, yang kami Alhamdulillah. cintai. Semoga kalian terus semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Kira-kira kegiatan ini pesantrennya apa, Bu Yayat? Temanya Banyak, Pak itu, Heri. kalau kemarin kita bicara adalah pandemi. Jadi, Betul. apa temanya sekarang Bu Yayat hari ini? Tema pesantren Ramadan kali ini adalah Pandemi tingkatkan ibadah dan akhlak mulia bersama sama keluarga. Pak Heri, kita sapa dulu nih anak-anak. Boleh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, Luar biasa. sudah ada jempolnya. Kita lihat ya anak-anak, berarti memang semuanya insya Allah sehat, semuanya semangat untuk mengikuti kegiatan pembukaan pesantren Ramadan. Pak Baik. Heri, Ya, kegiatan pesantren Ramadan ini juga sudah ada kegiatan amaliyah Ramadannya. Ya. Sudah dilaksanakan dari mulai awal puasa. luar Anak-anak biasa. mengisi Alhamdulillah. jurnal harian Ramadan. Baik Bu Yayat, kalau begitu sebelum
Buya sampaikan, saya akan menyampaikan susun acara dulu, boleh kan? Silakan. Baik, yang pertama susun acara kesempatan pada hari ini adalah pembukaan. Kemudian disambung dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sambutan kepala sekolah sekaligus membuka pesantren Kiat ya biar Ramadan Cikal Harapan. Dan terakhir kultum plus doa. Nanti akan disampaikan oleh guru kita yang mulia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Itu Bu Yaya. Alhamdulillah. Demi lancarnya acara kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah dengan khusyuk. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sudah membaca semoga kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Almira Dahayu Syahkirana dari kelas 3D dengan sari tilawah oleh Ananda Insira Bilqis Ufaira dari kelas 2D. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa adal amanah wa nasral ummah wa jahada fi sabilillah yaqul jihadi. Semoga yang membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran tadi, semoga Allah memberikan kita rahmat dan ampunan. Amin. Selanjutnya Bu Yayat. Akhirnya sebentar, mudah-mudahan ini dari pembacaan ayat di Al-Quran tadi menjadikan motivasi dan semangat untuk teman-teman kelas 1 sampai 3. Benar. Insya Allah yang lain juga bagus-bagus dan semangat ya. Tapi ketika ujian kemarin, ujian Umi, bagus-bagus kelas 1, kelas 2 juga bagus-bagus ya. Alhamdulillah. Kelas 3 sudah Al-Quran. Luar biasa. Ya. Pasti ya, yang lain juga banyak. Ya. Nah itulah apa gunanya kita belajar Umi agar cepat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kan gitu. Baik Bu Yayat, silakan. Selanjutnya anak-anak sekalian yang ada di rumah, yuk sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, sekaligus membuka acara pesantren kilat secara simbolik kepada Bapak Kepala Sekolah SD Cikal Harapan, Bapak Maksum Sahar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan ayah bunda di rumah, Bapak, Ibu, Guru, dan seluruh karyawan SD Islam Cikal Harapan yang saya hormati, dan tak lupa kepada anak-anakku yang soleh dan solehah, kelas 1, 2, dan 3 yang Bapak cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita bisa bertemu bertatap muka walau melalui virtual dalam rangka insya Allah pembukaan pesantren Ramadan, dan nanti akan kita melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan selama 3 hari. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke hari ke-14 melaksanakan
puasa di bulan suci Ramadan ini. Bapak yakin mudah-mudahan semuanya sudah sampai 14 hari ke-14 ini semuanya dari kelas 1 sampai kelas 3 puasanya tidak ada yang batal. Insya Allah ya. Tetap semangat melaksanakan puasa Ramadan. Nah untuk kelas 1 barangkali ada yang sudah batal sehari atau 2 hari. Tetap semangat ya. Menuntaskan puasa Ramadan sampai 1 bulan penuh nanti terakhir. Maka nanti 29 hari atau 30 hari. Kita tunggu nanti Menteri Agama mengumumkan untuk kita melaksanakan Idul Fitri. Yang penting tetap semangat dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, puasa itu ketika kita malam harinya selalu berniat. Nawaitu shauma ghadin. Saya berniat sengaja, saya berniat berpuasa. Nah, kalau kita sengaja berniat berpuasa dari terbit fajar itu kira-kira 10 menit atau 5 menit sebelum azan ya. Sebelum azan subuh, berarti itu sudah tahan. Untuk sudah harus menahan diri tidak makan dan tidak minum sampai maghrib, sampai bunyi azan. Nah, ketika kalian melakukannya dengan ikhlas, dengan sabar, berarti itu puasanya termasuk puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang berhasil sehari penuh. Ya. Nah, ketika puasa di siang hari tiba-tiba kita lapar atau haus, kemudian dengan tidak ada yang mengetahui ke dapur, kemudian minum. Bisa saja kita lakukan itu, nah tanpa diketahui oleh ayah bunda atau kakak atau adik, nggak ada yang tahu. Tapi yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian tidak melakukan itu, tapi tetap sabar menahan lapar, sabar menahan hausnya sampai tuntas sore hari. Nah, jika ini berhasil dilakukan, berarti kalian sudah termasuk anak yang jujur. Ciri-ciri anak yang soleh dan solehah adalah bisa menahan diri dengan sabar berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini berarti puasanya berhasil ya. Insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Banyak pahala, banyak hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau kita berbuat baik di bulan suci Ramadan 70 pahalanya. Tapi kalau setelah selesai bulan suci Ramadan pahalanya cuma 1. Nah, sayang kalau kita tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tetap semangat, sholat 5 waktunya jangan ada yang ketinggalan. Kemudian baca ummi ya, yang belum Al-Quran, yang sudah Al-Quran lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kemudian tak lupa jika ada rezeki sedikit, kemudian kita berbagi kepada orang lain. Insya Allah pahalanya akan luar biasa, akan banyak sekali pahala yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, di sekolah, Bapak dan Ibu guru sudah menyiapkan kegiatan untuk 3 hari. Dari tanggal 26 sampai 28, dan kita akan melaksanakan pesantren Ramadan. Insya Allah, kegiatan ini, kegiatannya banyak sekali ya nanti. Seru insya Allah. Jadi rugi kalau tidak mengikutinya, ya. Selain menambah pengetahuan, menambah ilmu, menambah keterampilan, pengalaman di bulan suci Ramadan ini, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian mungkin juga nanti akan mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu guru jika kalian semangat mengikutinya sampai akhir. Nanti akan ada santri terbaik. Nah, siapa gerangan? Semua calonnya adalah kalian. Jika kalian mengikutinya dengan semangat ya, dengan baik, amin ya rabbal alamin, dan Bapak doakan semuanya nanti mendapatkan yang terbaik. Kalau tidak mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu guru,
yang sudah pasti kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita buka kegiatan pesantren Ramadan kita pada kesempatan ini selama 3 hari. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk kalian semua. Kita buka dengan sama-sama membaca basmalah ya. Santri Ramadan selama 3 hari berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita lanjut dengan membaca salawat bersama-sama ya. Ya, salawatnya yang sering didengar. Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pesantren kita. Iya, mudah-mudahan anak-anak semuanya santriwan-santriwati ya, karena kita sedang pesantren. Coba, Teteh kan biasanya jago apa namanya buat ya, silakan untuk mempersemangat. Iya. Ini ya. Kalau misalkan Ibu menyapa santriwan-santriwati Cikal Harapan, anak-anak semua menjawab Allahu Akbar sambil mengepalkan tangannya ya. Siap ya semuanya ya, kita coba. Ya. Santriwan-santriwati Cikal Harapan. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semangat semuanya mengikuti sampai akhir. Ya, berarti baik. Kalau Allahu Akbar membakar semangat kalau begitu ya. Iya. Nah, terima kasih Bu Yayat dan teman-teman yang di rumah yang masih semangat untuk menyelesaikan acara ini. Selanjutnya Bu Yayat, kita mau mendengarkan. Harus ada siraman rohani, ada juga jasmani kita olahraga. Ya, betul. Anak-anak hari ini kita akan mendengarkan kultum kuliah 7 menit. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Guru kita. Iya, Tuan Guru. Insya Allah, ya. Baiklah, kepada Bapak Amir, ya. Sekaligus membaca doa penutup, ya. Baik. Jalan-jalan ke Kota Kasmir. Silahkan kultum Pak Amir. Silahkan kultum Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-14. Tinggal 16 hari lagi. Ya. Lagi semangat-semangatnya puasa, lagi khususnya puasa, enggak taunya udah 14 hari. Ya. Kenapa enggak 20 hari? Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Gimana anak-anak? Masih semangat tidak? Masih semangat? Kalau masih semangat, alhamdulillah. Ya. Semangat. Harus semangat. Puasa itu tidak lemes. Puasa itu tidak lemes. Puasa itu harus tetap semangat. Jangan puasa ibadah tidur doang, ya. Bukan kuat malah lemes. Kalau tidur mulu lemes akhirnya, ya. Cari kegiatan-kegiatan yang positif. Habis subuh tidur, bangun jam baru jam 9 tidur lagi, habis zuhur tidur lagi, habis asar tidur lagi, ya lama-lama nggak bangun, ya karena lemes tidur mulu, ya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu walaupun tidak tatap muka, ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas yang akan Pak Amir sampaikan pada hari ini tentang puasa di bulan Ramadan. Tadi Pak Amir sudah sampaikan ayatnya, surat Al-Baqarah. Tadi juga sudah dibaca sama Qori'ah tuh, ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Itu ayat tuh khusus ayat bulan Ramadan tuh, ya. Enggak keluar di bulan yang lain, ya. Ayat yang setahun sekali keluar tuh, ya. Kalau bulan Ramadan tuh ayat udah dibaca melulu dari awal sampai akhir. Karena emang ayat itu tentang puasa di bulan Ramadan, ayat yang mewajibkan umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang diwajibkan siapa? Orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa Ramadan supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Tadi juga sudah disebut oleh kepala sekolah, ya. Puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari atau ditandai dengan maghrib. Kalau belum maghrib jangan buka dulu. Tapi kalau yang nggak kuat, kayak anak-anak kelas 1 mungkin yang belum kuat puasa sampai maghrib, boleh dah ya buka sampai zuhur. Tapi habis itu puasa lagi, ya. Tapi ingat ketika buka zuhur jangan di dapur, bawa ke kamar, ya. Karena mungkin ada kakaknya yang lagi puasa, ya. Nanti habis dari kamar baru dah lap mulutnya ke kumur, lanjutin puasa, ya. Kalau yang tidak kuat. Nah, selanjutnya niat puasa sudah tahu kan semuanya? Siapa yang sudah hafal niat puasa? Oke, tolong. Ya, udah hafal puasanya belum? Ayo kita lafalkan sama-sama. Saya sudah. Baca tuh niatnya ya. Puasa dibaca niatnya. Nah, minimal
setelah sahur dibaca niat puasanya. Paling lambat tuh. Tapi kalau yang biasa sholat tarawih, biasanya bacanya setelah sholat tarawih. Ya. Nah, anak sekalian, selama bulan Ramadan banyak sekali amalan-amalan sunnah yang harus kita kerjakan. Di antaranya amalan sunnah itu adalah tadarus atau membaca Al-Quran. Dulu kami sudah sampaikan kalau tidak salah di kelas 1, mungkin juga sekarang anak sudah kelas 2, kelas 3 ya. Kalau kita membaca Al-Quran itu satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Ya, dengan 10 kebaikan. Itu kalau bulan biasa. Kalau bulan Ramadan, waduh, gedean lagi ya. Karena di bulan Ramadan itu semua pahala kebaikan dilipat gandakan. Yang sunnah dikasih wajib ganjarannya, yang wajib dilipat gandakan. Makanya sering-sering baca tadarus, ngaji. Pak, saya belum baca Quran, gampang. Ya. Tidak usah, bukan berarti nggak usah baca Quran. Lafalkan saja surat yang sudah kamu hafal. Ya, misalnya setengah jam sebelum buka kelas 1 misalnya melafalkan hafalan yang sudah dihafal selama di kelas 1 sambil menunggu waktu berbuka. Lafalkan tuh dari surat An-Nas sampai surat Al-Fil. Nah, kelas 2 mungkin lebih lama lagi. Sekitar 45 menit sebelum berbuka, lafalkan tuh surat sambil menunggu waktu berbuka. Nah, kelas 3 mungkin lamaan lagi karena hafalan sudah banyak. Yaitu 1 jam mungkin sebelum berbuka, maka lafalkan surat-surat yang sudah dihafal sambil menunggu waktu berbuka. Daripada nonton TV yang belum tentu ada manfaatnya, daripada main game, ya, lafalkan surat sebelum berbuka puasa, ya. Alhamdulillah, nanti lama-kelamaan karena terbiasa sudah enak tuh, ya. Enak mengulang dari hari pertama sampai hari terakhir sambil menunggu buka, sambil mengharap atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Daripada lagi mau buka HP atau WA, lafalkan ya Al-Qur'an sebelum buka puasa, ya, sesuai dengan hafalannya masing-masing. Insya Allah ya akan banyak pahala yang akan kamu dapat. Yang kedua adalah amalan sunnah di bulan Ramadan, sholat tarawih. Ada yang hafal niat sholat tarawih? Aksara sudah hafal belum sholat tarawihnya? Siapa yang sudah hafal? Ayo coba. Kita lapalkan sholat niat. Belum. Seperti ini disalli sunat tarawih lillahi ta'ala, boleh seperti itu juga ya. Hukumnya memang tidak wajib ya nana sholat tarawih itu sunnah, tapi sunnahnya adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan ya. Apalagi sholat tarawih itu hanya setahun sekali ya, sholat tarawih itu setahun sekali, sayang sekali kalau tidak dikerjakan ya. Nah, bilangan sholat tarawih itu ada 2. Ada yang 8 rakaat tambah witir 3 jadi 11. Ada yang 20 rakaat tambah witir 3 jadi 23. Tinggal pilih tuh ya. Mau ngerjain yang mana? Mau ngerjakan yang 8 rakaat silakan. Mau ngerjakan yang 20 rakaat silakan ya. Yang penting dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Sayang ya, sholat yang setahun sekali tidak dikerjakan, waduh,
Soalnya tidak ada di bulan lain itu. Ya, tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan Syawal nggak ada tarawih. Ya, diketawain. Ya, surat apa kamu? Tarawih. Aduh. Ya, sayang kalau tidak dikerjakan. Berapa rakaat? 2 rakaat, 2 rakaat. Bacanya gimana, Pak? Ya, sholat tarawih itu boleh dikerjakan di masjid, boleh di musola, di rumah pun boleh. Ya, kalau laki-laki tidak sempat ke masjid, tidak sempat ke musola, di rumah boleh kerjakan. Boleh berjamaah, boleh juga sendiri. Boleh sendiri, nggak apa-apa. Ya, kerjakan di dalam kamar sendiri, nggak apa-apa. Niatnya kan tadi sudah ya, usolli sunnat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Bacanya apa, Pak? Gampang bacaannya. Ya, kamu sudah bisa semua. 2 rakaat. Kalau yang 8 rakaat berarti 2 sampai 4 kali. Bacanya gimana? Setelah Fatihah, baca surat yang kamu hafal, surat apa? Misalnya setelah rakaat pertama, setelah Fatihah baca surat An-Nas, boleh silahkan. Nanti setelah ruku, iktidal, sujud, kemudian selanjutnya bangun lagi dari sujud, kemudian baca Fatihah lagi. Nah, setelah Fatihah mau baca surat apa? Misalnya Al-Falaq, boleh, nggak apa-apa. Kemudian ruku, iktidal, sujud, kemudian sampai tasyahud. Udah 2 rakaat tuh. Kemudian diri lagi, 2 rakaat lagi. Setelah Fatihah lagi, baca surat misalnya An-Nasr, boleh. Ya, kalau yang mau sholat sendirian. Nanti rakaat kedua misalnya setelah surat Al-Fatihah, baca surat Al-Asr, boleh. Tidak urus, tidak apa-apa kalau lupa. Ya, udah 2 rakaat, udah 4 rakaat tuh. Ya, sampai yang terakhir 8 rakaat. Ya, 8 rakaat tambah witir 3. Ya, boleh 2 tambah 1 atau boleh mau langsung 3. Boleh, tidak apa-apa. Kalau yang 3 itu seperti sholat maghrib. Tapi bedanya kalau sholat maghrib itu kan ada tasyahud awal. Ya, pas rakaat kedua. Tapi kalau witir yang 3 rakaat itu tidak ada tasyahud awal. Hanya ada tasyahud akhir. Ya. Sholat witir. Jadi habis rakaat kedua diri lagi. Kemudian sampai terakhir baru tasyahud akhir, yang ketiga baca tasyahud akhir. Ya. Boleh tuh. Ya, atau mau 2 dulu, boleh. Kemudian setelah 2 tambah 1, udah selesai sholat tarawihnya. Nah, besok begitu lagi seperti itu ya. Tidak susah kan ya, tidak sulit. Boleh kerjakan sendiri, boleh berjamaah dengan keluarganya, silakan. Ya, boleh dengan keluarga, boleh habis isya ya. Ingat sholat tarawih itu habis isya, ba'da isya. Kemarin di kelas berapa itu ada yang bilang, Pak saya sholat tarawih habis maghrib. Waduh, ya, bukan habis maghrib ya, tapi sholat tarawih ba'da isya, setelah sholat isya baru sholat tarawih. Boleh 8 tambah witir 3 jadi 11. Boleh juga 20 tambah witir jadi 23. Ya, itu anak-anak sekalian. Mungkin tidak terlalu banyak ya, cukup 2 itu amalan. Nanti ada lagi amalannya ya, kayak iktikaf, berdiam di masjid, kemudian ada bersedekah, ya berinfak, itu juga termasuk apa amalan sunnah, kecuali zakat. Ya, zakat itu bukan amalan sunnah tapi wajib ya. Jangan lupa ya anak-anak sekalian, nanti bayar zakat fitrah ya. Jangan lupa tuh ya, zakat fitrah. Paling lambat zakat fitrah itu adalah sebelum sholat Id. Itu yang paling lambat. Misalnya lupa, pas ingat udah tanggal 1 Syawal, pokoknya sebelum sholat Id bayar tuh zakat fitrahnya. Boleh dengan beras 3,5 liter atau boleh diganti uang seharga beras yang dikonsumsi. Tapi ingat, beras yang digunakan untuk zakat fitrah itu adalah beras yang terbaik ya. Terbaik. Minimal berasnya itu sama dengan yang
dikonsumsi setiap hari. Jangan lebih jelek ya. Kalau perlu yang paling bagus. Kalau misalnya setiap hari beli beli beras yang 15.000 kilo misalnya atau 10.000 liter. Buat zakat fitrah beli yang mahal. Kalau perlu dihargain 20, tawar 25 ya. Yang paling bagus ya 3,5 liter. Kemudian uangnya ya tergantung ya. Tergantung dari beras yang kalian makan, atau nanti ada surat edaran dari masjid, misalnya dari Masjid Cikal, beras 3,5 liter atau uang berapa ya, atau dari masjid lain. Pokoknya zakat fitrah itu harus dibayarkan, jangan sampai tidak ya. Itu zakat fitrah, jangan sampai lupa membayar zakat fitrah, karena kalau sudah lewat Ramadan baru zakat fitrah, itu namanya bukan zakat fitrah lagi, tapi itu namanya sedekah biasa ya. Baiklah anak-anak sekalian, ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan buat kalian untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Tadi sudah dibuka dengan surat Al-Fatihah. Sekarang kita tutup pesantren Ramadan ini. Oh iya, nanti setelah doa tetap di Zoom ya, jangan keluar dulu. Ada pengumuman ya. Ya anak-anak, kita doa, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun melalui Zoom mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sekarang ya, aminkan doa yang akan kami baca. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Maulana, ya Mahmud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbil firlana dunubana wali walidayna warhamduna kama rabbayana sighara wali jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana wa taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa ta'afu'ana wa tamim tafsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan keluar Zoom dulu ya. Ada pengumuman. Surprise. Alhamdulillah sudah diberikan kita semuanya siraman rohani yang cukup padat dari Dan tentunya sangat bermanfaat. dan manfaat buat kita semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Jadi di akhirnya adalah cukup dengan membayar zakat. Teh Heri, Ya. Serangkaian acara opening kegiatan pesantren Ramadan ini sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Meskipun tadi di awal anak-anak menunggu cukup lama menunggu, tapi tentunya tidak mengurangi semangat kalian untuk terus mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ibu dan Pak Heri mengucapkan terima kasih banyak yang didampingi oleh ayah bundanya di rumah. Terima kasih banyak ayah bunda sudah mendampingi putra putrinya.
dalam Zoom opening pada pagi hari ini. Kemudian sebelum ditutup, Pak Heri ini mengingatkan kembali setelah kegiatan opening ini, anak-anak setelah nanti selesai Zoom, silahkan istirahat. Bagi yang belum sholat duha, nanti boleh sholat duha. Kalau yang sudah sholat duha, alhamdulillah. Nah, nanti bisa boleh istirahat dulu, kemudian nanti melanjutkan tugas kegiatan Ramadannya, yaitu tugas offline. Kelas 1 menggambar tema Ramadan. Kelas 2 membuat kelas 2 dan 3 ya, maaf. Kelas 2 dan 3 membuat poster tema Ramadan. Pak Heri, luar biasa nih tadi Bu Yayat cek di HP, ternyata ada yang sudah mengirim poster tema Ramadan. Berarti memang anak-anak kita semangatnya luar biasa. Satu semangat, fokusnya luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Jadi puasa tidak menghalangi semangat ke belajar. Apalagi ini kita bulan puasa kemudian ditanamkan di pesantren kilat. Jadi pesantren itu apa Bu ya sebetulnya? Pesantren itu adalah anak-anak untuk belajar kembali tentang ilmu-ilmu agama, tentang ilmu tentang puasa, tentang pengetahuan-pengetahuan, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Amir tadi dalam bukunya ya, Pak Heri. Ya, sudah cukup, Pak Heri? Cukup Bu Yayat. Nah, sebelum kita akhiri, nah mungkin Bu Yayat punya pantun nih. Biasanya kalau pantun itu kan biar teman-teman di rumah semangat, biar ada terkesimaknya begitu. Oh begitu. Ini anak-anak rajanya pantun nih Bu Yayat, ditemani oleh rajanya pantun, jadi harus siap pantun. Iya baik. Jalan-jalan ke kota Medan. Waduh, ke Medan jauh bener ke BSD. Memang pengen ke Medan. Gitu, baik. Ulangi Bu Yayat. Jalan-jalan ke kota Medan. Bawa mobil karena banyak antrian. Selamat mengikuti pesantren Ramadan. Semoga kalian semua menjadi orang yang beriman. Wassalamualaikum. Amin. Bu Yayat dan Pak Heri undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.